gambar berarti saya cuma begini adalah ini bagi ini naik bagi plus setengah berarti. Kecuali yang seperti ini ya Pak, kalau ada sebuah garis melewati titik ini Pak, kan susah kita mau gambar kan, berarti kita baru pakai yang begini ya, yang kurang-kurang kan, ini kurang ini kurang ini, 10 kurang 5 min 3 kurang 2 berarti 5 min 5 berarti min 1. Kecuali ada yang nggak ada gambar ya, hanya secara tulisan. Kalau ada gambar ngapain? Ya udah secara gambar begini. Ya. Kalau ini saya coret, ini sampai di sini ya, saya panjangkan gitu. Nah di sini berapa? 4 ya, sini 6, berarti 10. Ya udah, 7 plus 10. Dari kiri ke kanan naik, berarti plus. Plus. Jadi kalau visualisasinya berarti seperti ini. Nah, visualisasinya yang nomor 1 ada sebuah garis dengan A25 gitu. 25 berarti saya ngomong sini gitu. Min 3 10. Nah, di sini gitu. Nah, ini garisnya. Jadi ini adalah titik A, ini adalah titik B gitu. Nah, ada sebuah, jika A ini, maka persamaan garis yang melalui ini dan sejajar AB. Berarti ada sebuah garis yang sejajar dengan AB. Aku pindahkan ke sini, nah, melalui min 4, min 8. Berarti seolah garisnya dari sini aku pindahin gitu. Sejajar ya, nah letak. Nah, ini tanya berapa? Berarti kalau sejajar berarti gradiennya sama. Makanya saya cari dulu gradien ini. Dengan cara ini dapat min 1. Sudah dapat min 1 berarti bentuknya adalah ini. Nah untuk mencari C, saya ambil titik yang dilalui. Katanya melalui ini. Nah, ya, berarti sini ini X-nya, ini Y-nya. Aku masukin untuk mencari C ya. Ini Y-nya min 8, X-nya min 4. Oke. Nanti kita dapat 4 tambah C min 8. Dipindahkan. Kalau dipindahkan ke sini, akan jadi min 8 min 4. C adalah min 12. Nah, masukin ke sini. Nah, jadilah begini. Oke, lanjut. Diketahui persamaan garis yang melalui ini dan tegak lurus dengan pi L. Berarti gambaran saya ada sebuah min 3, min 5, misalnya gini. Ini titik P gitu. Titik R min 2, min 8. Ini min 3, min 5. Min 2, min 8 dari tinggi sekali. Min ya, min, oh, sorry, min 5, berarti P, min 2, min 8 ada di sini. Oke, min 8.
Ya, kira-kira kalau gambarnya seperti ini, berarti garisnya itu gini lah. Sejajar dengan yang ini melalui min 2 min 4, min 2 4. Berarti ini min 2 4. Nah, berarti gini, harus melalui. Berarti yang ini sejajar tapi melalui ini. Berarti gini lah. Dia boleh gambar mungkin gini. Ini yang dicari. Ini persamaan garisnya apa? Berarti kalau secara matematikanya kita mencari gradien ini. Gradien ini saya bisa dapat dari ini kurang ini. Min 3 berarti. Nah, artinya saya nggak tahu nih, ini pasti bentuknya gini, min 3x tambah c. Masukin lagi nih. Untuk mencari c, masukin ini. Y-nya adalah 4. Sini Y-nya, ini x-nya. Min 2 12 tambah C 4 kurang 12 berarti C nya adalah min 8. Masukin ke sini hasilkan ini. Berarti Y sama dengan min 3x min 8. Oh, berapa sih? Oh, 2 ini, sorry. Bukan ini. Oh, ini min 2, sorry. Min 2 ya. Ini min 2, sorry. Berarti ini adalah 6. 6 aku pindahin ke sini. Berarti min 2 ya. Jadi ini adalah min 2. Ya udah, jawabnya ini. Selalu terulang seperti itu ya. Oke, ternyata soalnya adalah tegak lurus, berarti bukan ini dong. Kalau ini sejajar ya, bukan ini. Oke, tegak lurus berarti begini nanti. Tegak lurus. Kalau ini sejajar ya, kalau ini sejajar. Oke, tegak lurus. Berarti yang ditanya adalah yang ini. Ada sebuah garis yang tegak lurus seperti ini. Nah, ini saya geser ke sini. Nah, berarti ini. Nah, ditanya ini apa? Jadi ini tegak lurus ya dengan ini ya. Nah, ini sejajar, tapi ini tegak lurus dengan ini. PR. Nah, kemarin kita ngomong kalau ini M-nya itu adalah min 3. Untuk yang M yang tegak lurus dengan dia, lawan berbalik, berarti jadi positif. Ini ada 1, ini akan jadi 1/3. Berarti M-nya di sini adalah 1/3. Akan menjadi baru masukin titik yang ini 4 2 sama C. Kalau kalian kurang konsentrasi, kayak Jerin kurang konsentrasi, Gianna kurang konsentrasi, ya berarti salah. Jadi kalau kalian sudah bisa, satu-satunya jalan adalah apa? Biasanya kalau orang sudah bisa, dia jadi sombong. Jadi nggak konsentrasi, nggak mengikuti. Padahal sini ngomong apa? Tegak lurus. Harusnya Diana atau Jerry bisa, ya bukannya Wilbert yang ngomong kan, harusnya. Tapi Jerry sudah tidak konsentrasi. Nah, ini gampang nih. Biasa. Kalau orang sudah terlalu pintar, nanti ya
kalian akan melakukan banyak kesalahan. Karena apa? Anggap sudah bisa. Jadi banyak orang yang pintar itu jual-jual itu gagal, bukan karena dia itu takut menerima tantangan, bukan. Karena mereka terlalu yakin dengan apa yang dia kerjakan. Sudah tidak fokus ke masalah, sehingga mereka salah. Oke, berarti saya lanjut ya. Lanjut, berarti sini ada 4 sama dengan 1/3 kali min 2 tambah C, berarti 3, ini ya. Ini 4 tambah 2/3. Oke, berarti sini ada berapa ini? Nah, ini 12, saya langsung aja deh. 14/3. Oke, berarti C-nya 4/3, saya masukkan ke sini. Ke sebelah sini. Dikali semuanya dengan 3. Dia nggak mau ada pecahan. Jawabannya adalah C. Ini sudah sering kita jelaskan. Ya, saya lihat Diana juga nggak pernah lihat YouTube. Ya. Yang YouTube kelas 7 termasuk yang paling sedikit yang nggak pernah lihat YouTube tuh yang kelas 7. Kelas 8 masih ada yang lihat YouTube. SDU-nya masih ada. Jadi kelas 7 ini termasuk kelas 7 yang tidak begitu ingin belajar. Semangat belajarnya masih kurang ya. Kira-kira gitu.
Oke, jadi kalau tegak lurus, seperti gini. Ini adalah punyanya PL. Katanya garis yang kita mau ini yang melalui titik ini ya, titik min 24 tegak lurus dengan gradien PL. Tegak lurus berarti ini. Sifat dua buah tegak lurus, sifat sebuah dua buah garis tegak lurus, gradiennya adalah sifatnya lawan. Kalau tadi yang ini PR ini adalah min 3/1, tegak lurusnya adalah lawannya, jadi dari positif terbalik. Kembali kita sudah jelaskan alasannya apa. Jadi saya nggak perlu lagi jelasin lagi. Ya, lihatlah YouTube yang saya upload tiap 2 hari saya ada upload. Harusnya kalian coba lihat. Jadi kalau kalian hanya tidak mau aktif, ya udah nanti ketinggalan semua. Kalian jangan berharap nanti di kelas 8 kalian bisa sekali dijelaskan guru kamu langsung bisa. Itu nggak pernah ada kejadian seperti itu. Makanya kakak kelas kalian mengalami kesulitan di SMA. Nanti kelas 11 saya paling berat. Karena ada hubungan dengan persamaan garis ini. Oke, 18-19. Silakan. Jadi soal seperti ini bukan hanya pinter menghitung gitu. Jadi kita visualnya gimana sih Pak? Maksudnya, coba lihat nih. Titik di bawah ini mana yang terletak di garis melalui 34 dan 58. 34, 58. Kalau saya bikin garis, ini garisnya. Katanya mana yang dilalui oleh garis yang merah ini? Apakah titik ini, titik ini? Kita coba titik 85. Di sini nggak mungkin lah. Ini nggak mungkin, terlalu jauh. Min 8, min 5, min 8, min 5. Min 5 bisa jadi ya. Nah, bisa aja saya gambar saya salah ya. Terus min 2, min 6. Nah, mungkin ini loh, min 6. Bisa jadi di sini loh. Jadi kalau saya tambah gitu, bisa akan ngomong ya kurang lebih kayaknya inilah gitu. Yang mendekati kan itu ya, min 2, min 6. Itu secara gambar. Ya, secara gambar. Pak, mengapa kita latih seperti ini? Supaya otak kalian itu terbiasa berputar. Bukan otak yang dihentikan, nggak bisa mikir. Dan apa guna selanjutnya? Ini dipakai untuk analisa yang lebih tinggi atau untuk menjadi orang yang lebih hebat, yang bukan hanya sekedar menjual barang. Kalau yang gini-gini, mereka akan menjadi konsultan keuangan, memprediksi ini untuk tingkat ilmu yang lain ya. Kalau untuk jualan nggak perlu pakai ini, ya. Kalau untuk jualan nggak perlu. Jualan nggak perlu sekolah. Kamu pintar baca tulis, udahlah. Kalau nggak mau kuliah, hanya mau jualan saja ya, atau kerja dengan orang, nggak perlu ilmu kayak gitu. Nggak perlu. Ya sama saja, nanti gajimu juga rendah. Kecuali kamu mau jualan ya. Bisa jadi kamu lebih bagus daripada yang jadi bawahan orang yang tidak punya ilmu. Ini semuanya apa tentang Gianna mau nggak jadi orang yang gampang cari uang? Ya. Valentino mau nggak jadi orang yang gampang cari uang? Itu aja tujuan kita belajar itu. Tapi kalau misalnya nggak mau belajar, ya udah, berarti kamu tekadkan hati. Saya nggak mau belajar yang gini. Ya udah, ngomong ke mama. Mak, mungkin saya mau dijual nih, saya nggak mau belajar matematika. Oke, yang penting ada kalkulator kan udah oke ya.
Ya itu kalau begitu ya nggak perlu kuliah, nggak perlu kuliah lagi gitu. Kuliah tapi yang namanya sekolah tinggi keahlian. Apa jurusannya? Ada yang sekolah tinggi yang khusus ikut seminar-seminar orang jualan di internet, jualan lewat TikTok, jualan lewat YouTube, mengiklankan lewat YouTube, menjadi pengiklan, bantu orang masukkan iklan. Itu caranya untuk cari uang. Jadi kalian nggak perlu belajar ini. Intinya apa? Semuanya juga belajar. Kecuali kamu punya modal, oke, mungkin mau jadi buka ruko, buka toko, jualan baju, jualan apa gitu. Dan itu harus kamu mulai sejak masih kecil. Ya, selesai SMP boleh lah kamu coba. Jadi nggak usah lagi ke SMA, kuliah SMA gitu, sia-sia nanti. Kalau kamu nggak suka belajar ya. Jadi Stanley nanti tanya ke diri sendiri. Dalam tanya ke diri sendiri. Wilbur, Valentino, Diana, tanya. Kita belajar ini supaya kita bisa masuk ke dunia orang barat yang lebih hebat dari kita. Yaitu dunia di mana orang barat ya, 200 tahun yang lalu mereka sudah menggunakan gas. Tahu gas ya, yang di rumah itu. Jeblay yang masak pakai gas ya. Jadi 200 tahun yang lalu orang yang tahun 1865 di negara-negara Eropa mereka udah pakai gas, nggak pakai kayu, bos. Pakai gas, tahu gas ya? LPG yang untuk masak itu. Kita tahun 2000-an baru pakai gas. Jadi hampir 2 tahun kita tertinggal. Jadi kita belajarnya apa? Supaya kita punya ilmu kayak orang barat. Seperti Cina, dulu Cina ketinggalan, dia belajar menjadi orang barat ilmunya. Makanya dia berkembang. Jadi kalau kalian nggak mau, ya udah, kamu susah cari uangnya. Oke, kita kembali ke sini. Pak, pakai cara MTK apa? Yuk, pakai MTK. Saya cari dulu persamaan garisnya. M-nya saya cari dulu. Jadi saya tahu garis persamaan garis ini, saya tanya yang tadi itu. Saya cari dulu. M-nya adalah dua. Y sama dengan 2X tambah C. Titiknya yang ini aja deh, kan 85 kan titiknya. 58 ya. Berarti ini 8, ini 5, 10. C-nya min 2 berarti. Masukin. Berarti persamaan garisnya adalah 2X kurang 2. Setelah itu, nah, masukkan masing-masing ini. Cek. Apakah 8 yang X akan menghasilkan 5? Kita cek. Yang pertama, kalau X-nya 8, kita cek. Y sama dengan 2 kali 8 kurang 2. Y-nya 16 kurang 2. Ternyata 14. Berarti Y-nya ini, Y-nya sini 5, sini 14. Berarti ini salah. Tidak dilalui berarti. Nah, cek ya, X-nya 5. Y sama dengan 2 kali 5 kurang 2. 8. Bukan, ini min 8. Berarti bukan juga. 3, apa cek yang C? X-nya min 8. Cek. Y sama dengan 2X kurang 2 ya. X-nya 8 ya. 2 kali min 8 kurang 2. Y min 16 min 2. Min 18. Kita lihat ini Y-nya. Ternyata bukan. Cek lagi. X-nya yang min 2. Yang min 2. Y sama dengan 2 kali min 6 kurang 2. Ini berapa nih? 12 bisa dong. Berarti nggak ada yang masuk nih. Nggak ada yang masuk. Kurang 2, min 14, nggak ada yang masuk berarti. Coba saya cek di sini, apakah ini benar? 2, C. Dia lewat 5 dan 8. 5 dan 8.
min 2, betul. 2x kurang 2. Min 2 sama, oh min 2, sorry, min 2. Oh ya, sorry, min 2, sorry ya. Min 2 ya, sorry, min 2. Berarti sini adalah berapa? Min 4 ya, oke, min 6. Oke, berarti benar. Kalau saya masukkan x-nya itu min 2, hasilnya adalah min 6. Jadi uji seperti itu. Kalau saya ketemu soal ini, saya akan gambarkan saja, karena gini lambat gitu loh. Ya. Jadi saya akan pakai cara yang pertama tadi, supaya cepat ya, supaya cepat. Kalau enggak nih uji satu persatu. Soal ini nggak usah pusing gitu loh. Pertanyaan saja, persamaan garis yang melalui C, berarti saya bikin ini, melalui C di sini. Ya, gradiennya berapa ya? Melaluinya kan sudah tahu kan? Gradiennya berapa ya? Dia ada ngomong tegak lurus dengan AB. Nah, cari gradien AB dulu. AB gradiennya ini MAB. Kita lawan yang terbalik karena tegak lurus, berarti negatifnya dilawan jadi positif. Dibalikin 7/2. Berarti ini sudah jadi gini lah ya. Pak mau cari C-nya Pak, masukin lah sini XY kan. Min 9, ini kan 9 kan, min 9. Min 9, X-nya 2, C-nya ternyata 16. Ya udah, masukin C-nya ke sini. Jadilah karena ada 2, ya udah sekali 2 ya. Ada per 2-nya dulu, ini ada per 2 ini. Ada per 2 ini ya. Oke. Karena misalnya saya mau cari yang YM, maksudnya YM itu persamaan garis M, ya, persamaan garis M. MX tambah C, M-nya berapa? Ya udah antara titik ini dengan titik ini. 8 kurang ini kurang ini. Min 1, jadi saya jadikan ini min 1. C-nya untuk cari C, masukkan satu titik yang dilewati. Berarti ini 8, 0, berarti C-nya adalah 8. Oke, masuk ke sini. Jadi persamaan garisnya adalah Y min X tambah 8. Ini punya YM. Soalnya sebentar aja selesai ya. Jadi ini sering kita ulang. Ya kalau misalnya pulang rumah juga nggak mau belajar lagi ya sudah. Karena MTK kelas 7 kan udah selesai kan. Yang paling susah di MTK kelas 8 adalah ini dan tentang sudut. Ini belum kita belajar tentang sudut loh. Ini tentang garis aja loh. Oke, silakan. Jadi saya nggak bisa ngomong apa lagi. Ini saya ngulang. Ternyata Valentino, Darren, ini Declan juga nggak mau belajar. Saya sudah maaf, saya ngomong saya angkat tangan. Ngapa? Karena kalian harus belajar yang mana lagi tentang yang sudut. Jadi yang persamaan garis, kamu kalau mau belajar, kamu lihat lagi YouTube. Karena kelas 8 masih ada lagi tentang sudut. Ya, masih ada tentang sudut. Jadi saya harus ngajar kalian kelas 8. Karena kemungkinan besar kelas 8 saya nggak bisa bersama kalian. Mungkin saya masih dalam penjara. Jadi saya nggak tahu harus bagaimana berbuat lagi supaya Stanley dan lainnya bisa mengerti ini. Bahkan Gianna ya mungkin lihatlah YouTube. Besok libur.
Ini yang bisa saya lakukan untuk kalian. Jadi sudah saatnya kalian kayak Darren, Stanley, Declan. Kalau masih cara seperti ini Declan, you dead. Kalau mau nohok lah untuk masa depannya buram banget. Gimana kamu dikasih gini belajarnya nggak mau? Gimana kamu bisa mandiri untuk belajar cara menjual di YouTube? Ikuti seminar, nanti dikasih materi, kamu harus belajar bagaimana membuat account di TikTok, bagaimana menjadi afiliator di TikTok. Harus kamu sendiri yang ngatur. Gini aja nggak mau belajar, gimana belajar yang lain? Itu aja mudah. Jadi kalau kalian nggak mau belajar yang begini, artinya tolong ya Stanley, Darren, Valentino, Declan, bahkan mungkin Felicia, bahkan Gianna, berarti kamu nggak cocok untuk kuliah. Itu aja. Kamu nggak cocok untuk kuliah. Kalau masih kalian menggunakan konsep yang kelas 7, sifat kalian yang di kelas 7 ini belajar, kalian tidak cocok untuk kuliah. Kalau mau kuliah atau apa, mau jadi orang yang lebih hebat, gampang cari uang, ini konsepnya. Sudah, saya rasa cukup. Bye-bye, terima kasih. Bye-bye. Oke, bye-bye. Tergantung lah, ya kan? Mau gimana lagi? Jadi kita udah sering ngulang kan? Ini dia sentuh pun tak mau. Jadi makanya satu-satunya yang bisa membuat mereka tersentuh atau mau belajar apa? Saat orang tua mereka bangkrut, nggak punya uang gitu, ngerti kan? Mereka marah, barulah mereka bisa masuk gitu. Kayak saya, kalau dulu nggak kenal wihara, sekarang ada masalah lebih kenal. Jadi Tuhan itu punya mata. Sekarang ada masalah, saya baru dekat dengan wihara. Kayak gini juga harus dari tangan Tuhan yang memikir mereka mau belajar. Serius loh, ini dia bilang, kalau kamu nggak belajar ini, tangan Tuhan bertindak. Bertindaknya gimana? Caranya kasar. Orang tuamu di-out-kan dulu, biar kamu bangkit. Lu ngerti orang tuamu di-out-kan? Apa? Hah? Taklah, dikasih kesulitan. Artinya kamu bisa ada sakit, nangis, segala macam. Makanya kita mau anak yang belajar, itu ada doa untuk panjang umur bapak dan mamanya. Serius. Mau coba? Oke, bye-bye.